Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek akhir, di mana kami mengangkat sebuah judul yaitu klasifikasi kesehatan mental. Nah, sebelum itu perkenalkan kami ada terdiri dari 5 anggota, di mana saya sendiri Karina Syafani Rambe, lalu ada Nur Fitriana, Silvi Amanda, Zahra Kalila, dan Nina Tri Oktaviani. Untuk anggota kami, satu Zahra Kalila berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan lomba. Nah, untuk lebih tahu mengenai alasan kami mengangkat judul kesehatan mental ini dan prosesnya gimana, langsung saja kita simak penjelasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Nina Tri Oktaviani. Untuk yang pertama yaitu ada analisis data, yang dimana deskripsi dataset terdiri dari 2 kolom. Yang pertama kolom teks, yang dimana merupakan teks percakapan atau pertanyaan yang dapat mencerminkan kondisi emosional atau mental. Yang kedua ada kolom label, kategori yang mengklasifikasikan teks ke dalam kelas tertentu seperti normal, stres, anxiety, dan suicidal. Yang dimana dataset ini cocok untuk masalah klasifikasi teks, terutama untuk menganalisis kondisi mental berdasarkan isi percakapan. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yang dimana yang pertama meningkatkan kesadaran kesehatan mental, yaitu sistem klasifikasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Yang kedua ada deteksi dini masalah mental. Sistem ini membantu mendeteksi potensi gangguan mental berdasarkan pola bahasa yang digunakan individu, memungkinkan intervensi dini. Yang ketiga ada efisiensi dalam konseling, yaitu alat otomatis ini dapat digunakan untuk profesional kesehatan mental sebagai alat bantu untuk menganalisis data percakapan atau respons survei dengan lebih cepat. Yang keempat ada akses lebih mudah ke bantuan, yaitu individu yang ragu atau malu untuk berkomunikasi dapat menggunakan sistem berbasis teknologi ini sebagai langkah awal. Selanjutnya ada pembuatan model klasifikasi, yaitu untuk klasifikasi kesehatan mental. Kami menggunakan berbagai algoritma machine learning seperti decision tree atau random forest, yaitu untuk interpretasi yang mudah. Selanjutnya ada super vector machine, yaitu jika data bersifat linear atau memerlukan margin besar. Yang selanjutnya ada naive bias, yaitu jika fitur-fitur bersifat independen. Selanjutnya ada evaluasi model, yaitu kami menggunakan matriks evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu pertama ada akurasi, yaitu presentasi prediksi yang benar. Selanjutnya ada precision equal keyword score, yaitu untuk memahami kerja model pada data yang tidak seimbang. Selanjutnya ada confusion matrix, yaitu memberikan gambaran lebih mudah, lebih rinci tentang klasifikasi yang benar dan salah. Baik, untuk selanjutnya codingan dari Jupyter-nya akan saya jelaskan. Baik, untuk sebelumnya di sini kami untuk langkah awal kami menggunakan untuk import pandas terlebih dahulu dengan import string, ada array, dan untuk scalar modelnya dengan trend splitnya. Di sini untuk langkah selanjutnya kita melakukan mengimpor dataset di mana nama file CSV-nya, nama filenya yaitu data analis, dan menampilkan data awal dengan menggunakan print, yaitu data sebelum pre-processing, ya, di mana ada 2, yaitu teks dan label. Labelnya kami itu menggunakan
ada 4 label ya. Lalu untuk langkah pre-processingnya yaitu untuk pertama yaitu pembersihan data teks. Di sini untuk mengubah teks menjadi lowercase, ya, ini codingannya, lalu menghapus tanda baca, dan kami menggunakan untuk menghapus angka dari data set yang ada di dalamnya. Lalu menghapus white space yang berlebihan, lalu kami menerapkan pembersihan teks ke kolom yang ada dalam teks tadi. Lalu untuk langkah selanjutnya kami menghapus stop words, di mana data set ini jika berbahasa Indonesia diganti dengan Indonesian, di mana lalu menggunakan tokenisasi dan menghapus stop words dan menerapkan penghapusan stop word. Lalu untuk langkah ketiga, kami menggunakan membagi data menjadi training dan testing data, di mana menggunakan fitur teks dan label. Lalu langkah keempat, di sini ada mengubah teks menjadi fitur numerik dengan TF-IDF. Nah, di sini kami menentukan jumlah fitur, lalu menampilkan hasil processingnya. Nah, di sini ada contoh data setelah di pre-processingkan. Lalu untuk evaluasi model, di sini kami menggunakan 3 model, di mana ada SVM atau Support Vector Machine, lalu Naive Bayes, dan Decision Tree. Lalu untuk fungsi evaluasi model dan untuk evaluasi step model, tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk evaluasi SVM itu akurasi kami mendapatkan nilai sekitar 0,7, dengan klasifikasinya itu ada precision, recall, F1 score, dan support. Lalu untuk Naive Bayes-nya kami mendapatkan akurasi 0,7 juga, sama seperti SVM tadi. Lalu untuk decision tree-nya itu di sini ada 0,75 dan menggunakan confusion matrix juga seperti yang di bawah. Nah, lalu untuk bagian ini, untuk menampilkan confusion matrix-nya itu kami menggunakan codingan seperti ini dengan warna blue, di mana labelnya itu ada negatif, netral, dan positif. Dengan menggunakan evaluasi dengan visualisasi. Nah, bentuk evaluasi model dengan visualisasi confirmation itu ada 3, sesuai yang kami menggunakan 3 model tadi, di mana untuk SVM-nya itu kami mendapat akurasi 0,7. Gambarnya seperti ini untuk support vector machine-nya itu. Lalu untuk Naive Bayes kami mendapatkan 0,74 dengan negatif 62, netral 39, dan positif 42. Lalu decision tree-nya mendapatkan 0,75 dan gambarnya seperti ini, mendapat negatif paling tinggi yaitu 58. Untuk bagian cross validation akan diserahkan kepada Karina. Kepada Karina dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari proses data kami, di mana saya menjelaskan bagian cross validation. Nah, di sini cross validation ini dia merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur performa model dari mesin learning yang 3 tadi, yang based algoritma tadi, yang ada di mana ada SVM, Naive Bayes, dan decision tree. Nah, pada di sini itu kami menggunakan keyword cross validation. Di sini kami itu akan menjadikan mana model yang dievaluasi ada SVM, Naive Bayes, dan decision tree, mana X-nya sebagai fitur dan Y-nya sebagai label atau target yang ingin diprediksi. Lalu masuk ke teknik smooth. Nah, teknik smooth di sini dia itu untuk menangani keseimbangan atau imbalance dataset. Jadi terdapat beberapa sedikit data yang tidak sebanding dengan data lainnya, maka kita menggunakan teknik smooth sebagai pembuat sampel sintesis barunya. Nah, di sini terdapat 3 base algoritma tadi, di mana ada SVM, Naive Bayes, dengan decision tree.
setelah di cross validation lalu teknik smooth, dia akan menghasilkan akurasi yang berbeda dari sebelumnya yang dijelaskan oleh Sylvia Amanda, di mana cross validation dia setelah di teknik smooth dia akan untuk SPM-nya terdapat rata-rata akurasinya jadi 0,80, untuk naive bias-nya rata-rata akurasinya menjadi 0,73 dan decision tree-nya menjadi 0,77. Lalu lanjut lagi ke model ensemble. Nah, di sini tuh model ensemble di sini dia untuk menggabungkan beberapa model. Nah, sebelumnya kami membuat 3 model yaitu SPM, naive Bayes dengan decision tree. Maka dari itu di sini kami akan menggabungkan base algoritma tersebut dan akan menghasilkan algoritma baru. Nah, di sini kami akan menggabungkan 3 algoritma tadi, baru kami akan metamodelkan. Di sini kami akan mengevaluasi. Setelah kami metamodelkan, dia akan melatih. Nah, di sini akan dilatih menjadi staking ensemble, di mana X-train-nya, Y-train-nya, lalu dievaluasi menjadi model staking atau model terbaru yaitu staking ensemble. Nah, dari ketiga algoritma base tadi yang telah digabungkan akan mendapatkan akurasi 0,850. Nah, di sini terdapat laporan klasifikasinya, ada precision, recall, F1 score dengan supportnya. Dapat kita lihat di mana ada NCT, normal state, dan suicidalnya. Di sini bisa kita lihat ya akurasi masing-masingnya. Lalu kemudian dia akan menampilkan convention matrix-nya. Nah, kemudian kita selanjutnya masuk ke pickle. Nah, di sini kita akan mengimport pickle. Nah, pickle ini dia itu akan menyimpan model staking ensemble yang tadi kita telah latih, yang 3 algoritma base tadi yang telah kita menjadikan ensemble menjadi staking ensemble ke file .pickle. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ada ensemble model pickle-nya ya. Kita masuk ke kodenya tadi. Nah, jika model pickle-nya telah berhasil disimpan, maka akan muncul model staking ensemble berhasil disimpan. Nah, kemudian di sini kita akan membuat kembali model dari file .pickle tadi. Kita akan load, di mana kita di sini akan memprediksi kembali dari yang telah kita bungkus tadi ke dalam pickle. Kita akan load kembali menjadi staking ensemble. Kita bisa lihat di sini prediksi menggunakan model yang dibuat kembali. Nah, di sini sesuai dengan apa yang di CSV dari awal, dataset CSV kita itu akan kita load kembali di staking ensemble ini tadi ya yang sudah kita pickle. Nah, di sini bisa kita lihat evaluasi load staking ensemble-nya yang telah kita muat tadi mendapatkan akurasi 0,8505 di mana sesuai dengan nilai dari akurasi yang ensemble sebelumnya. Nah, pickle di sini itu dia sebagai pembungkus di mana sebagai perbandingan antara algoritma dari algoritma base yang 3 SPM decision tree naive Bayes, kemudian menghasilkan algoritma terbaru yaitu staking ensemble, kemudian dibungkus untuk bisa kita panggil di interface-nya nanti. Kemudian ini kita bisa lihat klasifikasi reportnya sama juga dengan yang si ensemble tadi. Nah, setelah itu dari staking ensemble ini yang setelah kita picklekan akan dipanggil di interface, di mana interface-nya akan dijelaskan oleh Nur Fitriana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan interface-nya. Oke. Apa udah kelihatan? Oke, di sini saya akan menjelaskan di mana kami ingin membuat interface menggunakan Flash. Nah, untuk menggunakan Flash terlebih dahulu kita membuat beberapa struktur. Strukturnya ada template, di mana template ini terisi dari indeks HTML untuk tampilannya dan APY-nya untuk memanggil dari si IPNB Python yang kita buat tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di mana kami sudah melakukan pickle. Jadi pickle ini berfungsi untuk kami nanti memanggil modelnya di pad-nya ya. Staking ensemble yang telah dijelaskan oleh Karina tadi. Nah,
Baiklah, di sini sebelum kita menggunakan Flash, kita menginstal dulu Flash-nya ya, sesuai dengan struktur atau tutorial di YouTube ataupun di website lainnya. Di sini permulaan kita menggunakan import library, di mana import library yang kita butuhkan, yang kami butuhkan itu ada Flash, request, Navy, render template, sama pandas juga. Scikit-learn juga, model selection juga, ada random forest, di mana kami memakai random forest tadi, sesuai yang kita sudah jelasin tadi. Ada fitur extraction text, ada ensemble, sama jotlib ini ya untuk menyimpan modelnya nanti ya. Terus OS juga operasi filenya. Nah, jadi CSV kami itu namanya yaitu data analis untuk melatih modelnya. Lalu di sini sesuai dengan yang sudah dibuat sebelumnya, di mana kami menggunakan app root untuk mengembalikan halaman utama untuk interface nanti, terus mengambil input juga di sini, di mana saat kita memasukkan teks yang kita sudah ada di data di CSV tadi, apakah dia muncul normal kah, stress kah, NCT atau suicidal. Jika dia kosong atau apa, dia bakal menangani error dan mengembalikan filter errornya. Menjalankan aplikasi dengan DBX aktif. Oke, lanjut aja langsung aja ke index.html, di mana index.html itu kami menggunakan memasukkan teks dan menginput teks dan mengeluarkan teks yang sudah kita input. Betul nggak labelnya sesuai dengan teks yang kita input. Di sini ada container, prediction from, ada submitnya juga, ada resultnya untuk menghasilkan apa yang sudah kita input tadi. Juga kami menggunakan di sini JavaScript-nya, di mana ada apabila dia terisi, dia akan memanggil jika sesuai dengan apa yang kita sudah tetapkan di dalam IPNB-nya tadi, dia bakal mengeluarkan hasilnya, tapi jika tidak, dia akan menampilkan error atau tidak mau muncul sama sekali. Oke, langsung aja kita coba ya. Di sini saya sudah memanggilnya. Oke, saya ulang lagi memanggilnya. Oke, nah di sini tampilan interface kami seperti ini. Contohnya di sini saya akan memanggil yang pertama itu untuk si normal. Di mana normal itu ada it's okay, ya sesuai dengan prediksinya. Ada juga di mana kami menggunakan ini sesuai, ini ringkasan yang sudah saya ringkas dari CSV tadi ya, biar nggak bolak-balik. Ini itu kalau nggak salah, ini tuh kalau nggak salah, oke. Nah, ini untuk stress. Lanjut ada di mana? Di sini normal, jadi dia bertahap ya. Ada normal, stress, sama ininya anxiety, di mana itu kecemasan ya. Dia gugup, mungkin di awal-awal dia masih ngomong gugup. Lalu sesudah dia merasa cemas, udah anxiety itu, dia akan berpikir untuk melakukan hal yang lebih ya, kayak bunuh diri kah, itu sudah termasuk ke dalam, bentar ini, suicidal ya. Jadi di mana suicidal ini dia sudah mengakhirinya. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai interface. Saya lanjutkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan dari hasil diskusi kami.
Nah, itu dia tadi, yaitu hasil proyek kami mengenai klasifikasi kesehatan mental di mana terdapat 4 level tadi, normal, stres, anxiety, dengan suicidal. Nah, di sini kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami juga memohon maaf atas kekurangan anggota kami yang berhalangan hadir. Terima kasih atas perhatian dan penjelasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.